Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, kehidupan manusia itu ada 5 fase perjalanan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala jalankan kita di fase atau kehidupan ruh. Berapa lama kita di alam ruh ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Kemudian Allah pindahkan dari alam ruh, Allah pindahkan kita ke alam rahim. Berapa lama kita di sini? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis arba'innya, pada hadis yang keempat, Rasulullah bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batnihi ummihi arba'ina yawman nutfatan." Bahwa Allah menjadikan kita selama 40 hari lamanya menjadi apa? Menjadi nutfah, menjadi setetes air sperma. Kemudian Allah yajma'u alaqatan mithla dzalik. Kemudian Allah kumpulkan lagi, Allah jadikan lagi segumpal apa? Segumpal darah. Berapa lama? 40 hari lagi. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian Allah ciptakan lagi kita berbentuk daging. Berapa hari? 40 hari. Jadi ada 120 hari atau 4 bulan lamanya Allah menciptakan kita dari setetes air mani 40, kemudian darah 40 menjadi daging 40, kemudian fayanfakhu fihi ruh. Setelah itu Allah meniupkan yang namanya ruh ke dalam jasad. Ruh menjadi jasad. Setelah Allah tiupkan seperti itu, bikat di rizqihi, kemudian Allah telah tetapkan rizkinya, wa ajalihi, kemudian ajalnya, wa amalihi, kemudian amal-amalnya Allah sudah catatkan di sana. 9 bulan lamanya, 9 bulan 10 hari lamanya kita di dalam rahim orang tua kita, ibu kita. Kemudian Allah takdirkan kita untuk masuk ke dalam perjalanan selanjutnya, perjalanan ketiga, yaitu fase perjalanan dunia. Maka inilah perjalanan yang di dunia saat sekarang ini. Berapa lama kita ada di dunia? Kalau melihat umur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasul wafat pada umur 63 tahun. Kalau Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, umur umatku antara rentang 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, sedikit atau jarang yang bisa melampaui angka yang disebutkan tadi, 60 sampai 70 tahun. Ada yang belum sampai 60 baru bayi sudah meninggal dunia. Ada yang 40 tahun sudah meninggal dunia. Ada 36 tahun sudah meninggal dunia. Jadi itulah jatah yang Allah berikan. Maka di dunia ini sebenarnya kita disuruh untuk mencari apa? Mencari bekal amal-amal kita. Karena Allah katakan bahwa kita akan menghadapi yang namanya akhirat tersebut. Maka setelah 63 tahun atau berapa yang Allah telah janjikan selama 120 hari dalam janin, kemudian kita lanjut pada fase selanjutnya. Apa itu fase apa? Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Di dalam surah Al-Mu'minun yang ke-15 Allah katakan summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah proses dari ruh, kemudian
di alam rahim, janin, kemudian dunia. Setelah itu fase selanjutnya adalah lamayitun, kalian pasti akan mati. Setelah proses dari kalian akan mati. Berapa lama pula kita di dalam alam mayit tersebut atau alam barzah tersebut? Maka Allah katakan, summa innakum tub'atsun, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian sesungguhnya mereka pada hari kiamat akan dibangkitkan. Sampai hari kiamat barulah kita nanti dia bangkitkan, baru kita masuk ke dalam akhirat. Khairul laka minal ula. Nah, inilah alam akhirat. Setelah kita di alam barzah, kalau sekarang tahun 2024, Imam Ghazali meninggal pada tahun 1111. Sekarang 2024, berarti Imam Ghazali sudah menghuni yang namanya alam barzah selama 913 tahun lamanya. Apa yang beliau tinggalkan, kenangan apa yang beliau tinggalkan di dunia ini? Ada satu kitab yang dipelajari di seluruh dunia, di pesantren-pesantren. Ulama-ulama mengkajinya. Kitab apa itu? Kitab Ihya Ulumuddin. Mengandung tentang fikih dan ilmu tasawuf. Maka setiap orang mempelajari itu, maka akan mendapatkan pula lah Imam Ghazali ini pahala ilmu yang bermanfaat, sodakoh dari kitab-kitab yang dia karang. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mari kita meniru jejak para ulama. Ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, apa yang kita tinggalkan? Amal. Karena kata Rasulullah SAW, idza matal insan, idza mata ibnu Adam, ketika manusia itu meninggal dunia, in qata'a amalhu illa min salasin, maka terputuslah segala amalnya. Dia tidak bisa sholat, dia tidak bisa bersedekah, tetapi ada amal-amal yang tidak akan terputus walaupun dia telah meninggal dunia. Kata Rasulullah, yang pertama sedekahun jariyatun, sedekah jariyah. Seperti orang yang mewakafkan tanah, kemudian tanahnya dibuat pesantren, TVA. Maka selama itu tanah digunakan kepada maslahat umat yang bermanfaat, maka orang yang mewakafkan akan mendapatkan transferan pahala sampai apa? Sampai pada hari kiamat. Enak bukan? Kita sudah meninggal tetapi seakan-akan kita masih hidup. Kenapa orang selalu mengenang kita? Karena kebaikan-kebaikan kita. Kemudian yang kedua, kata Allah, kata Rasulullah, au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Kita yang mungkin mengajarkan sedikit ilmu kita seperti mengajar mengaji, kemudian anak itu bisa pandai, maka anak itu bisa selama dia hidup. Kemudian dia mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada muridnya, maka selama orang itu bisa bermanfaat ilmu kita, maka kita mendapatkan pahala terus walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan terakhir kata Rasulullah, awwaladin solihin yad'ula, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka kita berharap kita mendapatkan anak yang soleh yang selalu mendoakan kita, atau kita selalu mendoakan Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, carilah bekal-bekal yang disebutkan Rasulullah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh. Insya Allah walaupun kita telah meninggal dunia, kita akan mendapatkan transferan pahala. Karena kita tahu kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita akan merasakan yang namanya kematian. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat atau setiap manusia itu sudah ada batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal itu telah sampai, batas waktu kita telah sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka dia tidak bisa dimundurkan atau dimajukan. Di dalam surah surah lain mengatakan, aina makunu yudrikumul maut, dimanapun kamu berada pasti akan menjumpai maut. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian itu ada di benteng yang begitu kokoh, akan tetap mendapatkan yang namanya maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Mari kita banyakkan bekal di dunia dengan beramal-amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan kita.
itulah yang akan menemani kita di alam barzah sampai nanti datangnya hari kiamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.